Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas lanjutan dari pembahasan LED RGB. Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengantar atau dasar dari LED RGB sendiri. Nah, oke. Yang pertama adalah kita mau ambil RGB-nya. Nah, di sini saya mau padukan dengan sebuah sensor. Sebenarnya ini bukan sensor, ini adalah sebuah potensio, ya. Nah, sebenarnya inspirasi saya ada dari sini. Dari properties dari RGB ini kita bisa lihat RGB LED with 3 linear slider seperti ini ya. Jadi jika kita play, dia memberikan campuran warna, ya, campuran warna untuk ketiganya. Ya, kita akan mencoba untuk membuat seperti ini juga, ya. Namun pembahasan kita dari awal, ya, kita akan kaji dari awal. Baiklah, yang pertama kita ambil sebuah LED RGB-nya. Seperti biasa kita sambungkan dulu. Kita gunakan pin 11 saja, yang mudah dan bergerakan. Ingat, ini harus pakai pin PWM, jadi tidak boleh sembarang pin bisa kita gunakan di sini. Harus menggunakan pin PWM. Oke, kemudian kita menggunakan common katoda. Jadi makanya kita sambungkan ground ke kaki commonnya. Kita rubah dulu menjadi common katoda. Oke ya, next kita butuh sebuah slider atau sebuah potensio. Nah, di sini sebenarnya potensio ada dua jenis, ada slider, ada potensio yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita coba ini? Ya, kita coba potensio yang seperti ini. Kita coba perkecil dulu agar ada tempat. Oke, seperti ini saja. Kita ambil 3. Ctrl C, Ctrl V saja. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan di sini kita bisa lihat bahwa potensio ini dia harus ground. Untuk propertiesnya dia ground, atau ini sinyalnya atau data outputnya. Kemudian ada PCC. Oke, langsung saja kita sambungkan ground, ya. Oke, boleh kita langsung buat seperti ini saja. Ya, oke. Kemudian kita gunakan PCC 5 volt. Masuk ke sini. Oke, terakhir sinyalnya kita harus menggunakan sebuah pin yang bisa membaca sinyal analog, karena kita ini adalah sebuah sensor analog. Makanya kita harus menggunakan pin analog. Maka setiap satu sensor seperti ini masuknya di pin. Nah, ini masuk di pin A0, saya gunakan A0. Ini masuk di A1. Kemudian yang ini masuk ke A3. Artinya nanti masing-masing potensio ini akan mengontrol bagiannya masing-masing. Ini untuk LED R-nya, ini untuk warna green-nya, dan ini untuk warna blue-nya. Oke ya, seperti itu. Oke, kita buat persimpel saja rangkaian seperti ini saja. Saya kira cukup rangkaian seperti ini. Kita langsung masuk ke programnya. Yang pertama kita definisikan dulu agar lebih mudah. Definisikan kita tulisnya LED ya. LED R-nya ada di 11 ya. Alt Shift bawah, green-nya ada di 10 dan blue-nya ada di kaki 9. Oke, next kita definisikan juga untuk potensionya. Oke, kita tulis potensio rate-nya di pin A0. Oke, potensio green-nya ada di A1, dan terakhir untuk blue-nya ada di A2. Oke, kita inisialisasi dulu pin mode LED R adalah output. Oke ya, kita copy paste lagi ke bawah, LED green dengan blue. Oke, kita inisialisasi juga potensionya. Potensio R itu adalah input. Oke, kita copy paste lagi ke bawah.
R, green, dan blue. Oke, seperti ini. Ini sudah cukup untuk inisialisasinya. Nah, kita butuh serial monitor karena kita mau lihat data yang masuk. Ya, kita serial bikin. Oke, boleh 9600, boleh, ini terserah. Next, seperti di video sebelumnya, kita buat dulu sebuah apa lagi namanya, void baru untuk menentukan warnanya. Jadi kita LED RGB kita seperti ini. Jadi nanti tulisnya sisa angkanya saja, integer R, green, dan blue. RGB, terbalik ya, RGB. Oke, seperti ini. Nah, di sini nanti programnya adalah digital. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Oh sorry, bukan digital, analog write. Pinnya LED R, itu datanya dia nanti ambil dari R. Oke ya, kita copy paste ke bawah lagi. Red, green, blue, green, blue. Oke, seperti ini. Kita coba dulu fungsinya. LED RGB misalkan nyala kuning saja ya, 2550. Oke, kita coba play. Oh, ada kesalahan. Nah, kita cek dulu ada kesalahan. Oh sorry, LED RGB. Nah, sudah ya, ini sudah berfungsi, nyala LED-nya sudah berfungsi. Sisa kita berikan sebuah controller. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita buat program dulu untuk membaca angka dari potensionya ini ya. Seperti yang kita ketahui, program untuk membaca nilai analog itu adalah analog read ya, dari pin A0 ya, dari pin, boleh kita sudah definisikan tadi, dari potensio R, pot R ya, seperti ini ya. Ini boleh kita masukkan dulu dalam sebuah data, tapi kita mau menggunakan sebuah yang namanya mapping ya. Apa itu program mapping? Jadi ini juga baru. Jadi program mapping itu adalah dimana kita merubah angkanya ya, rentang angkanya sesuai dengan data yang kita peroleh. Kita mau rubah ke format yang lain ya. Misalkan tadi formatnya 10 bit, kita mau rubahnya menjadi 8 bit. Nah, contohnya langsung kita ke contohnya. Misalkan di sini apa ya, baca saja ya, baca. Maksudnya baca ini adalah nilai baca warnanya, nilai baca warna dari potensionya. Baca R sama dengan analog read. Nah, kalau kita tulis seperti ini, artinya nanti data dari analog read ini akan masuk ke baca R ini. Oke ya. Nah, itu nanti nilainya kita tahu bahwa kalau analog read itu oke, kita serial print saja dulu ya. Serial print agar lebih paham. Print line baca R. Oke ya. Kita play dulu apakah berfungsi untuk potensionya. Oh, masih ada error. Oh sorry, kita belum baca R ini belum ditahu dia sebuah tipe data atau sebuah apa. Nah, kita buatnya menjadi sebuah tipe data integer saja. Seperti ini, kita buatnya data lokal saja ya. Data lokal saja, tidak usah dibuat di atas, di sini saja. Oke, kita coba play. Oke, nah kalau kita putar, nah ini datanya muncul ya. Kalau kita full, datanya adalah 1023. Saya kasih turun. Oke ya. Kalau saya fullkan, datanya adalah 1023. Nah, perhatikan, 1023 ini nanti harus masuk ke sini. Sedangkan untuk mengontrol LED ini, datanya itu hanya 0 sampai 255. Atau bisa dikatakan dia datanya adalah data 8 bit.
Sedangkan pembacaan sensor ini datanya adalah 10 bit, 0 sampai 1023. Ya, artinya kita harus rubah dari 10 bit itu menjadi 8 bit dulu. Makanya kita menggunakan sebuah istilah mapping, ya. Artinya nanti bagaimana caranya agar ini tadi yang 0, ya. Kalau saya fullkan, dia maksimalnya adalah 255. Ya. Makanya kita buat fungsi mapping. Nah, caranya fungsi mapping adalah seperti ini. Map dalam kurung. Oke ya. Jadi dalam kurung ini ada beberapa variabel, ada 5 variabel yang harus kita isi dipisahkan oleh koma. Yang pertama adalah nilai di mana kita membaca datanya. Tentu saja kita bacanya dari potensio R, ya, dari sini. Kemudian yang kedua adalah berapa nilai pembacaan paling rendah dari pembacaan ini. 0 ya. Kita lihat tadi pembacaannya adalah 0. 0 ya. Ya, agak sedikit lambat ya. Ini tergantung jaringan juga ya. Ini agak sedikit mengalami kelambatan. Kita stop saja dulu ya. Kita buat dia, oh tidak bisa ya. Kita play kembali. Oh ya, sorry, ini belum selesai. Kita langsung programnya saja ya. Intinya tadi jika kita paling kiri 0, kalau diputar ke kanan dia maksimal harus 255. Sedangkan tadi yang muncul di serial monitor adalah 1023. Maka kita tulis di sini nilai sebenarnya dulu 01023. Ya, akan kita konversi kemana? Ke nilai 0 sampai 255. Oke ya. Jadi programnya seperti ini. Kita akan coba dulu apakah pembacanya betul. Jika kita putar maksimal, dia nilainya adalah 255. Oke, ini 0 ya. Kita putar, nilainya 255. Oke ya, artinya kita sudah konversi. Ya, kita sudah konversi datanya ini ke sini 255. Oke ya, kita sudah berhasil konversi. Next, kita lakukannya di dua potensio yang lain. Ya, ini agak mengalami lambat-lambat lagi. Oke, kita stop dulu saja. Oke, artinya kita copy paste saja ini. Oke ya, baca green dan baca blue. Ya, untuk ini portnya ada di port green dan port blue juga. Ya, sama ya. Untuk nilai di belakangnya sama. Artinya kita sudah baca. Kita coba tampilkan dulu di serial monitor. Seperti ini. Oke, yang terakhir saya pakaikan ln agar terenter green, blue, kemudian diantaranya saya ketikkan green, seperti ini saja, spasi saja agar nanti membedakan datanya. Oke, seperti ini saja. Kita coba play. Nah, coba 255. Oke, ini juga oke, ini juga maksimal 255. Ini belum maksimal ya, 255. Oke, mantap, sudah. Kita stop. Artinya semua sudah berfungsi, RGB nya sudah berfungsi. Next, kita lanjut masukkan ke variabelnya. Jadi saya tuliskan di sini. Nah, baca R nya berapa ya, kita langsung masukkan saja. Copy paste saja, baca R, di sini baca green, di sini baca blue. Di sini baca green, di sini baca blue. Oke ya, seperti ini. Kita coba play. Oke ya, ternyata kalau kita full semuanya 255, warna yang muncul adalah warna putih. Oke, coba kita matikan yang ini. Jadinya warna kuning. Ya, saya minta di bawah warna kuning. Coba kalau saya matikan 2, ini jadi 0. Jadi warna merah. Ya. Jadi warna merah dan begitu seterusnya. Jadi kita bisa modifikasi bagaimana kalau semuanya setengah. Ini. Warnanya seperti ini ya. Kita sudah uji coba. Coba kalau mau buat warna ungu. Tadi ada tabelnya. Kita coba ungu tadi, ternyata ungu itu kalau kita mau buat ungu itu
ini warna merahnya setengah, kemudian yang paling banyak adalah warna blue-nya. Jadi blue-nya kita maksimalkan. Ini kita nolkan green-nya, kemudian warna red-nya pertengahannya. Ini sudah warna ungu. Warna ungunya bisa kita modifikasi, mau ungu yang terang atau ungu yang gelap. Ya, seperti ini. Bahkan dia bisa mendekati biru. Nah, jika R-nya ini kosong, maka nilainya adalah full biru, seperti ini. Oke, jadi kita sudah berhasil modifikasi program RGB ini menggunakan sebuah potensio, 3 potensio seperti ini. Oke, saya kira untuk materi ini saya kira cukup. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.